Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velarah Maulandari dari kelas 11 Teknologi Laboratorium Medik akan menjelaskan tentang dasar dari hak Ki. Karya intelektual dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide. Yang kedua yaitu dapat mengandung nilai ekonomis dan oleh karena itu dianggap suatu aset komersial, kekayaan, hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang. Adapun beberapa tujuan penerapan hak yaitu adalah antisipasi kemungkinan melanggar hak milik pihak lain. Yang kedua yaitu meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Lingkup perlindungan hak atau hak cipta atau yang disebut juga dengan copyright. World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 2001 telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Hak milik industri atau disebut juga dengan industrial property terdiri dari yang pertama ialah paten, yang kedua paten sederhana, yang ketiga merek dan indikasi geografis, yang keempat desain industri, yang kelima rahasia dagang, dan yang keenam desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang terakhir yaitu perlindungan varietas tanaman. Hak cipta atau copyright yaitu melindungi sebuah karya. Yang kedua yaitu hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu orang lain berhak membuat karya lain dan fungsinya sama, asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Hak-hak tersebut terdiri dari yaitu hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut. Yang kedua yaitu hak untuk membuat produk derivatif. Yang ketiga yaitu hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Dan selanjutnya yaitu ada copyleft atau strategi Indonesia bebas pembajakan. Copyleft adalah permainan kata dari copyright, hak cipta, yang memiliki makna saling berlawanan, right vs life. Copyleft adalah hak cipta untuk memastikan bahwa semua orang yang menerima salinan atau versi turunan dari suatu karya dapat menggunakan, memodifikasi, dan juga mendistribusikan ulang baik karya maupun versi turunannya. Lambang copyleft yang merupakan lambang hak cipta copyright yang diputar ke kiri. Selanjutnya yaitu adalah paten. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atau hasil penemuannya di bidang teknologi. Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan invensi atau temuan. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten yang terdaftar dalam daftar umum paten. Fungsi paten yaitu sebagai alat perlindungan menjamin hak komersialisasi. Yang kedua yaitu peringatan kepada pihak yang berniat melanggar. Yang ketiga advertensi untuk meningkatkan value produk. Yang keempat yaitu alat monopoli perdagangan. Yang kelima yaitu informasi paten sebagai referensi pengembangan lebih lanjut. Dan yang terakhir yaitu sebagai informasi paten merupakan informasi strategi riset suatu perusahaan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.